meletakkan BPD itu sebagai organ desa yang bersifat ad hoc sebenarnya. Kenapa saya katakan demikian? Kan contohnya, saudara-saudara rasakan, hanya pejabat ad hoc itu yang kemudian dia diberikan apresiasi dalam bentuk tunjangan, kan? Kalau dia bersifat fungsional, harusnya simultan. Nah, kan ini kan cara pandang. Jadi kalau teman-teman selalu mengatakan kami butuh tunjangan 70% dari siltap, menurut saya itu kita tidak bicara substansi. Saya 10 tahun jadi anggota Dewan Pusat, Pak, dan membina desa. Jadi kalau melakukan kajian ini penting, sehingga agak ada slide Hilman ya. Kalau Pak Hilman bisa tampilkan, coba slide saya selalu mengatakan kenapa kita menuntut revisi undang-undang desa. Karena ada 12 poin yang sebenarnya kita ingin perbaiki. Dan saya 10 tahun menjadi anggota Dewan Pembinaan Desa, benar-benar saya merasa bahwa ada satu paradigma kita tentang desa ini yang agak salah. Saya masih menjadi anggota Badan Kajian Konstitusi, sehingga saya selalu katakan bahwa meletakkan desa dalam konteks ketatanegaraan itu penting. Nah, ini yang menurut saya agak bias. Ketika BPD berteriak, Aperia misalnya ngomong ke saya, Bang Asri, boleh nggak kita perjuangkan BPD itu menjadi DPR-nya desa? Nah, itu lebih salah lagi. Karena dalam Undang-Undang Dasar hanya menyebutkan 2 pemerintahan, namanya pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dan pemerintahan daerah itu organ legislatifnya hanya sampai di tingkat kabupaten, bukan sampai tingkat desa. Tetapi kalau desa itu diletakkan sebagai BPD itu diletakkan sebagai fungsional, apa fungsional itu? Menggali, menampung, menyalurkan, menyelenggarakan fungsi evaluasi terhadap tugas kepala desa. Itu namanya fungsional. Sehingga saya katakan ke teman-teman, ada 12 peraturan pemerintah yang harus diubah akibat lahirnya Undang-Undang 12 itu harusnya BPD diletakkan secara fungsional. Kalau dia diletakkan terus sebagai jabatan ad hoc aja, ya begini sekarang. Cara menghiburnya saudara-saudara itu adalah kita masukkan sekarang. Apa yang kita masukkan? 1, tunjangan kesehatan, kan? Tunjangan tenaga kerja, kan? Tapi ketika kita bicara tentang ambang batas bawah penghasilan, tunjangan pasti pemerintah berapa? Apa ambang batas itu? Misalnya 70%, 2,4, 70% berarti dia kira-kira ya hampir 2 juta. 2 juta dikali 500 sekian ribu BPD berarti jatuh 1,3 triliun setiap bulan. Dan apa negara mau? Belum tentu mau. Sehingga teman-teman ini ada ketua PPDI, ada Apeknas, ada BPD. Sehingga saudara-saudara, ini ketua-ketua organisasi saya mengajak, kita udah punya desa bersatu. Salah satu dari 4 tugasnya desa bersatu itu adalah menjadi tempat kita meramu pikiran, tempat kita bersama merumuskan visi dalam rangka pembangunan desa. Kenapa desa kita ini, Pak, tidak benar tata kelolanya menurut saya? Karena memang diletakkan dalam kerangka undang-undang pemerintahan daerah, undang-undang 23. Contoh, kepala desa selalu mengatakan kita kepala desa punya, iya, tapi kan gak ada kewenangan luar biasa. Anda mesti rembales, tetapi atur oleh pemerintah pusat dan daerah. Karena organnya, filosofi awalnya memang adalah sehingga kita bisa musrembang, tetapi atur pemerintah pusat. Padahal keinginan kita melahirkan Undang-Undang Nomor 6 agar Undang-Undang 23 memiliki wibawa, memiliki leveling yang sama dengan Undang-Undang desa. Sekarang tidak. Undang-Undang kementerian mengatur Undang-Undang desa, sehingga dengan enaknya Kemendes itu membuat Permendes menggugurkan Undang-Undang desa, kan? Nah, sehingga saudara-saudara, Kamferi, ketua Apeknas, ketua PPDI, ini momentumnya kita memperbaiki. 1 saya minta, kan? Misalnya, saya tahu ini Pak, kita udah masukkan cara menghibur BPD agar puas dengan penghasilannya, ya udah kita masukkan sekarang tunjangan kesehatan, kan?
tunjangan tenaga kerja, dapat purna bakti. Sekarang pertanyaannya, saya yakin saudara-saudara tidak akan puas nanti kalau Anda sudah mengabdi 5 tahun, tiba-tiba dapat purna bakti 1 kali hanya dikasih 2 juta. Puas nggak? Pasti enggak. Kan? Tapi di undang-undang menyebutkan itu. Sekarang di PP kita menghitung purna bakti itu dihitung berdasarkan apa? Kan ini paradigma kita memandang ini yang harus benar. Sehingga saudara-saudara ketua-ketua, mari kita berpikir sama-sama di PP. Kalau kita buat public hearing itu hanya untuk menangkap, apalagi yang lain. Kalau BPD itu hanya dilihat sebagai tugas ad hoc, maka saudara-saudara jangan pernah menuntut yang namanya silta. Pemerintah itu menempatkan BPD sekarang sebagai ad hoc, sama dengan sejak histori awalnya. Kalau dia benar-benar fungsional, harusnya nggak boleh namanya ad hoc. Bahwa BPD itu pekerjaan bukan sampingan. Dan sekarang sampingan, kalau sampingan ad hoc, Anda dikasih honor 200.000, 300.000, terima, itu penghargaan dari negara. Kan? Tapi kalau dia bertugas fungsional, harusnya dia silta. Kalau dia silta, maka Anda diakui sebagai orang yang memiliki tanggung jawab dan lain sebagainya. Kalau dia itu Pak, rekomendasi Bapak dimasukkan di bawah meja, digunakan, difungsikan, ya terserah. Itulah itu. Jadi jangan marah. Ini saya bicara apa adanya ya. Inilah cara pandang kita. Sehingga saudara Kamferi, ketua umum, ada perubahan. Misalnya nih, ini contoh. Ini cara pandang kita. Misalnya Permendagri 110 bicara tentang jumlah anggota BPD. Kalau dia fungsional Pak, menurut saya BPD itu tidak perlu berbeda-beda jumlahnya. Sama dengan BPD RI. Jadi kalau misalnya setiap desa itu hanya 5 punya wibawa. Kan gitu. Karena dia bertugas di fungsional, dia membedakan dia nanti tunjangan. Siap. Kan? Ya. Tunjangan itu adalah supporting dalam penghasilan. Jadi saudara-saudara semua, karena di PP kita, di undang-undang kita udah menyebut, di PP undang-undang kita udah menyebut BPD dapat tunjangan kan? Ya udah kita terima dulu, tinggal langkah kita ke depan memperbaiki tunjangan. Agar BPD itu bukan hanya tunjangan kesehatan, bukan hanya tenaga kerja, tapi juga bisa jadi tunjangan operasional kendaraan. Jadi kalau BPD bertugas bisa dikasih duit bensin, kan? Apalagi tunjangan keluarga. Berarti di sana Anda bisa dapat beras, pembeli dan lain-lain. Boleh, anggota dewan dapat itu kok. Saya jadi anggota dewan, gaji saya 12 juta. Tapi tunjangan saya 140 juta. Nah, cara menghitungnya ini harus benar. Kalau pemerintah selalu mengatakan, kalau kita menggunakan ambang batas bawah, negara tidak mungkin membiayai. Sekarang pertanyaannya, apa manfaat DP yang namanya pendamping desa menghabiskan 1,3 triliun? Logika aja. Harusnya kalau saya di PP nanti Pak, ini mohon maaf ya, kan tugasnya Bapak ini BPD menerima aspirasi, menyelesaikan masalah, menyalurkan. Harusnya jangan lagi ada label yang lain. Contoh, misalnya paralegal desa. Nggak usah ada paralegal desa lagi dilatih. BPD aja dilatih menjadi paralegal karena dia bertugas menyelesaikan masalah. Kan? Kalau pendamping ngapain lagi ada pendamping? Ya BPD aja dimaksimalkan fungsinya. Bener. Ngapain ada pendamping? Masa kita terima transfer pemain dari kabupaten dari pemainnya dari Bekasi, kan? Mainnya di Bekasi, tapi tinggalnya di Purwakarta. Kan menyakitkan. Udah gajinya 5 juta per bulan, sedangkan BPD-nya hanya 600.000 tinggalnya. Kan? Ya, bubarkan pendamping. Saudara-saudara, gini. Sehingga saya mau mengatakan kepada saudara Ferry, ini ada momentum kita untuk memperbaiki. Di PP nanti harus diatur secara rigid. Kalau dia bersifat fungsional, ad hoc, maka tugas Bapak harus dinaikkan agar penghasilannya naik. Saya mantan ketua badan anggaran Pak.
Jadi kalau menghitung ambang batas bawah tidak punya rasionalisasi, pemerintah pasti tidak mau. Makanya kita harus punya rumus. Masa pemerintah, mohon maaf ya, kalau ada Pak Direktur saya ngomong begini, masa Pak Direktur tanya kita jumlah BPD, data, nah apa tugasnya Mendagri selama ini? Betul. Apa tugasnya Mendagri mendata kan? Jadi waktu saya ditanya mana itu 7.000 dan 500.000 BPD yang mau diperpanjang, tolong kasih datanya. Saya jawab aja lah, apa tugasnya? Pasar minggu itu digaji setiap hari oleh negara, tugasnya mendata. Masa kata gitu. Jadi ini saya cuma mencari formula sama dengan ini kan banyak. Saya ikut menyusun DIM, memberikan ke teman-teman DPR. Kita perbaiki ya, sama dengan contoh. Ini ada ketua BPD, BPD. Teman-teman BPD selalu marah, ini kita dipecat dengan seenaknya oleh kepala desa. Saya katakan, histori lahirnya undang-undang desa itu tak boleh dihilangkan substansinya. Substansinya adalah perangkat desa adalah pembantu pemerintahan desa. Kalau dia diangkat dan diberhentikan oleh bupati, itu berarti dia adalah organ pemerintahan daerah, bukan organ pemerintahan desa. Yang kita mau lakukan, jangan dengan seenaknya perangkat dipecat. Salah satu caranya membuat mata rantai koordinasinya tinggi. Kalau kemarin Undang-Undang 16 verifikasi pengangkatan pemberhentian perangkat desa itu di camat kan? Nah, saya bilang apa tugasnya camat tiba-tiba memverifikasi, tiba-tiba minta harus memverifikasi pembangunan desa apa, kemudian itu dibawanya ada amplop lagi kan? Saya bilang ini yang merusak. Sekarang kita naikkan levelnya. Perangkat desa harus dapat persetujuan kalau diberhentikan dan diangkat oleh bupati. Nah, tapi jangan teman-teman bilang kami tidak mau dipecat. Kan sederhana jawabannya Pak Tito. Saya aja ini Kapolri bintang 4. Kalau ada staf saya yang tidak masuk kantor, polisi itu saya pecat. Apakah itu kepala desa? Nah, salah satu cara agar perangkat itu tidak gampang dipecat, menurut saya termasuk BPD, dia harus teregistrasi secara nasional. Negara ini coba Pak tidak mengakui secara mutlak itu dengan memberikan kewenangan ke daerah. Harusnya perangkat dan BPD itu registrasinya nasional. Apa registrasi nasional? Kalau ada perangkat yang dipecat, tidak boleh dia dipecat seenaknya kalau tidak dicabut registrasinya di Kementerian Dalam Negeri. Jadi ini kan cara. Saudara-saudara, kita udah punya desa bersatu. Ini momentum kita merumuskan. Sehingga saya selalu katakan, mari kita bersatu. Jangan BPD berkelahi dengan kepala desa. Kan masalahnya kita ini kan sebenarnya satu. Ada dua Pak. Bapak saya kan kepala desa, jadi saya hafal Pak. Jadi masalah kita ini kan hanya dua substansinya sebenarnya yang perlu diurai. Satu, kita butuh otoritas kebijakan yang benar. Kedua, kita butuh uang yang acuh. Kenapa BPD ini suka marah? Kan sederhana Pak, tidak diajak kepala desa pelatihan, penghasilan kecil kan? Berarti solusinya ini harus dikurangi, diperbaiki. Gitu. Sehingga saya katakan di Pak Mendagri, Pak, salah satu cara menyelesaikan ke depan, satu, harus ada namanya pelatihan standar untuk seluruh aparatur desa. BPD kepala desa tidak boleh melakukan pelatihan sendiri-sendiri tapi bersamaan. Betul. Kan? Karena yang membuat BPD ini membuat BPD kadang-kadang sangka dengan kepala desa kan karena jarang ketemu Pak. Kedua, buat di Permendagri apa? PP nanti kantor desa itu bukan hanya kantornya kepala desa tapi juga kantornya BPD. Jadi saudara-saudara semua, inilah yang sebelum kita mau mulai. Kita ada momentum Pak. Ini luar biasa ini sekarang revisi undang-undang desa. Penghasilan desa bisa jadi tinggi dengan pasal 51A. Masa jabatannya saudara-saudara diperpanjang. Tapi kalau masa jabatan diperpanjang kok penghasilan gitu-gitu doang kan sama juga. Jadi sehingga saudara-saudara, mari kita mulai merumuskan satu persatu ini. Kita perbaiki satu persatu. Gitu. Saya juga tadi hal yang sama, hampir 3 jam saya bicara tadi di hadapan kepala-kepala desa se-Indonesia rapat kerja dan merumuskan beberapa kebijakan. Salah satu kebijakannya adalah beban dan pendamping desa. Betul.
maka wajib dia putra dari desa itu. Ya, ayo. Tadi udah kita masukkan rekomendasi. Kan kita ada acara tanggal 13 dengan presiden kan? Kita mau serahkan ke presiden. Gitu. Dan nah, saudara-saudara semua, ini yang perlu kita urai semua. Nggak usah jawab ya. Ini kan baru pertama. Saya ini Pak Ketua, saya jam 4 berundang juga apa? Asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia untuk menyampaikan tentang bagaimana mensinkronisasi antara kebijakan DPR dengan revisi undang-undang desa yang sudah ada. Nah, kemudian yang lain, ada perjuangan yang juga harus kita lakukan. Salah satu yang saya mau minta nanti adalah yang kita mau perjuangkan di PP nanti itu wajib pemerintah provinsi itu menganggarkan dana pembinaan dan dana koordinasi dengan desa dan pemerintah pusat. Jadi minimal, sama kayak Riau kemarin ya, minimal kayak Riau 25 juta dana bintek untuk kepala desa dan BPD kan? Gitu. Jadi diwajibkan supaya pemerintah provinsi ini kan berjalan. Inilah yang semua saudara-saudara. Saya ini benar-benar pikirkan Pak, pikirkan baik-baik bagaimana caranya mencari momentum. Kalau ada yang kurang, ada pasal 42 yang menyatakan undang-undang ini dievaluasi 3 bulan ke depan 3 tahun ke depan kalau misalnya ada hal yang dianggap tidak baik. Hanya undang-undang ini bahasanya begitu. Apa artinya? Sebelum pemilu 2009 kita evaluasi lagi kalau ada tidak beres dari undang-undang ini kan? Kan? Saudara-saudara, kita ini besar Pak. Anggota BPD aja mungkin hampir 600.000 ya jumlahnya. Kepala desa 75.000. Perangkat desa 1,2 ya. Penggerak desa hampir 8 juta. Posyandu. Apalagi Karang Taruna, LPM, yang semua di bawah koordinasi saudara-saudara. Kalau kita bersatu percaya, gampang ini kita atur. Apalagi yang namanya ambang batas bawah. Kan? Dan saya tahu ini teman-teman ini kan maunya. Kalau saya tidak menyebutnya 70%, saya menyebutnya ambang batas bawah tadi. Jadi misalnya kalau kesepakatan kita misalnya 2 juta, ya udah 2 juta kita perjuangkan. Sama juga dengan ketua PPDI saya katakan. Ketua mau sebenarnya apa nih disebut? Kejelasan status perangkat desa, PNS atau P3K. Kalau mau P3K, ayo kita berdarah-darah berjuang. Tapi kan Pak Tahir bilang, kedua-duanya saya tidak mau, yang penting tidak dipecat sampai umur 60 tahun kan gitu. Nah inilah yang kita coba perbaiki saudara-saudara. Jadi desa bersatu ini tentu kita manfaatkan benar untuk menata bagaimana peran-peran kita semua ini maksimal untuk pembangunan desa kita. Ke depan kita akan perbaiki Pak. Jangan lagi ada pendataan masuk di desa. Kita berjuang. Nggak usah ada lagi namanya pendata BPS. Ngapain buat pendata BPS? Sudah jelas banyak perangkat desa. Gitu. Nah ini semua harus kita perbaiki Pak. Dan lebih baik uang negara itu dihamburkan untuk menggaji saudara-saudara menaikkan daripada membuat kerjaan-kerjaan yang unkoordinatif terhadap pemerintah desa. Kita ini punya kekuatan Pak. Dan nada saya begini, kalau ada Pak Mendagri pun begini nada saya bicara. Kan namanya ya ngapain kita buat organisasi kalau tidak untuk berjuang kepentingan desa kan? Untuk apa? Jadi saudara-saudara, inilah yang sementara kita perjuangkan. Ini kita punya waktu ini ya. Mudah-mudahan kita public hearing nanti tanggal 30 lagi ya, 3 ribuan nanti di Kalimantan, 6 ribuan. Saya berharap pesan saya satu. Jangan boleh nggak kita kalau istilah Inggrisnya kerennya kira-kira kita mulai sekarang jangan energi kita itu inward look, outward look sekarang. Apa itu inward look? Antara kita berkelahi, BPD kepala desa dengan BPD berkelahi, perangkat berkelahi, padahal sama-sama tinggal di desa dan membangun desa kan. Duit juga yang kita kelola bukan duit saudara-saudara, itu duit negara kan. Mari kita bersama. Apalagi antara Apeknas dengan Papsi berkelahi, tambah lucu lagi. Karena gini Pak, bajunya bapak-bapak, bajunya Apeknas itu kan simbol perjuangan, bukan dia simbol fanatisme. Kan gitu. Jadi kalau kita fanatis karena ini enggak, bukan fanatis karena warna orange dan warna hitam ini bukan di situ. Gitu. Jadi
Itu yang saya katakan. Sekarang kita outward look. Satu, bagaimana caranya agar desa kita jauh lebih maju, kebijakannya lebih maju, pengelola pemerintahannya lebih maju dan lebih happy. Kan gitu. Jadi dan kita harus berani melanggar hal-hal yang menurut saya tidak benar dalam rangka kemajuan desa. Saya berikan contoh misalnya. Kenapa saya selalu katakan ambil contoh pendamping ya? Ini kan banyak sekali yang benci saya gara-gara ngomong pendamping terus. Sampai presiden pun waktu ketemu Pak Jokowi saya kata Pak Bubar dibilang ya boleh nanti setelah saya berhenti aja deh sering gak enak kalau saya kan. Kenapa saya ada? Ya itu kadang-kadang saya sedih kan. BPD perangkat gaji per 3 bulan, per 3 bulan kan? Gitu. Udah itu terlambat. Kan? Gitu. Udah itu sedikit. Tiba-tiba ada pendamping habiskan 1,3 triliun. Kerjanya hanya datang minta data. Ya. Jadi padahal kita BPD kepala desa itu Pak mendampingi 24 jam warga di kampung. Gitu. BPD itu walaupun tidak ada duitnya, gengsi dibilang tidak ada duit Pak. Sama kepala desa kan? Walaupun tidak ada duit Pak, kita pinjam duit yang penting terjaga kehormatan kita datang di pengantin. Kan begitu BPD kan? Begitupun kepala desa Pak. Makanya saya katakan ini kita perbaiki. Makanya benar-benar saudara-saudara, saya itu ikut membantu. Contoh misalnya, itu ide-ide kita semua organisasi desa. Misalnya, kita butuh ada yuridiksi. Yuridiksi itu termasuk salah satunya pasal 5A. Desa yang ada di kawasan perkebunan produktif, kawasan kehutanan, kawasan dan lain-lain harus mendapatkan dana rehabilitasi dan rehabilitasi. Dari itu saja berarti kita udah bisa membantu 13.000 desa yang ada di area perkebunan sawit. Ada 6.000 desa yang ada di area pertambangan. Artinya akan ada penghasilan nanti yang lebih besar untuk desa-desa kita di seluruh Indonesia. Kalau penghasilannya besar, apalagi yang perlu dirombak? Tata aturan tentang apa itu mineral atau batubara ya? Undang-undang perkebunan. Kan lagi penyesuaian dengan undang-undang cipta kerja kan? Masa misalnya galian C harus dapat izin sampai gubernur kan? Jelas-jelas galian C itu ada di sungainya desa-desa kita kan? Jadi inilah semua yang harus kita perbaiki saudara-saudara. Dan percayalah, Desa Bersatu ini kan baru. Kang Ferry ini kan ketua OKK-nya Desa Bersatu kan? Kemudian Pak Tahir ini kan wakil ketua umum. Jadi apa namanya? Organisasi ini memang kita udah mau bentuk. Yang memilih ketua umum itu adalah ketua-ketua organisasi karena kita tidak mau ada perpecahan. Gitu. Kemudian yang kedua, wakil ketua umumnya juga ketua organisasi lah semua. Kenapa? Karena hanya kita yang bisa membesarkan organisasi ini. Saya tidak percaya kalau orang lain yang benar-benar. Kedua, saya juga percaya bahwa desa ini bisa kita perjuangkan ke depan kalau kita bersatu. Saya kan sering studi dulu teman-teman. Ke New Zealand, ke Brasil, ke Amerika, ke Cina, ke Taiwan. Saya udah lihat Pak. Kalau seperti pidatonya Pak Tito kan, kalau kita tidak menata desa ini dalam jangka panjang, kita akan berhadapan desa-desa kita ketinggalan dalam 10-20 tahun ke depan. Petani lagi tidak ada lagi yang mau, tidak ada lagi yang mau jadi petani. Coba sekarang kan logikanya ini, mohon maaf ini pasti saya akan dobrak. Misalnya, masa dana desa tidak bisa dipakai untuk beli pupuk membantu petani? Kalau saya sederhana aja kan, masa dana desa tidak bisa dipakai untuk memperbaiki kantor desa padahal BPD butuh kantor? Kan ini semua menurut saya tidak benar ini. Nah makanya ya kita perbaiki untuk perpaiman. Kalau perpaiman ada kan tinggal ketawa-ketawa kalau di antara kita. Dan mungkin kalau pejabat lain ya langsung tersinggung kan gitu. Jadi saudara-saudara itu kira-kira bisa disampaikan. Nggak usah ada dialog kan Ferry ya. Ya. Ya, pesan saya pertama, mari kita jaga soliditas. Yang kedua, karena kita ada fase transisi, kira-kira PP ini kita akan coba tuntaskan sampai Desember. Tolong percayakan ke teman-teman kita yang ada di Jakarta untuk mengikut merumuskan kebijakan-kebijakan terbaik. Termasuk salah satunya, misalnya istilah 70% ambang batas bawah, insya Allah nggak mungkin kita Pak. Minimal kalau kita dapat manfaat dari perjuangan ini, kita punya banyak teman. Gitu.
Kita punya banyak sahabat, banyak yang mendoakan kita, kan minimal itu. Saya kan bukan kepala desa dan bukan BPD, Pak. Kalau bapak-bapak kan masih enak, masih dapat penghasilan kan? Gitu, itu. Ketiga, tolong jaga soliditas. Jadi kalau mungkin saya bukan orang yang sedikit cuek, Pak Stres, saya berhadapan dengan ini seluruh organ desa ini. Ada kepala desa suka marah, ada BPD juga suka mencaci. Udah itu ada lagi perangkat desa caci maki kita. Baru handphone saya dulu yang dulunya paling WA setiap hari 500, sekarang mungkin bisa sampai 5.000 setiap hari. Dan itu kadang-kadang banyak cacian. Ya tapi ya namanya nating tulus. Memang inilah resikonya memang untuk kita membantu teman-teman kan gitu. Saya termasuk orang yang percaya kalau memberikan manfaat pasti orang akan berterima kasih. Sama dengan undang-undang desa, Pak. Tidak ada teman-teman yang percaya bahwa kita bisa mengeksekusi undang-undang desa itu. Kan gitu. Banyak teman-teman yang mencaci maki kita, banyak yang lebih percaya tidak mungkin ada bukuan ceramah di Jawa Tengah, tidak mungkin revisi undang-undang desa. Udah tetap aja kita jalan. Gitu. Sehingga saudara-saudara, 3 poin itu saya berharap benar-benar dijaga. Kalau kembali ke daerah masing-masing, tolong bantu kami. Salah satu keputusannya tadi abdesi adalah kita berikan waktu pemerintah mengeluarkan surat perintah bahwa seluruh kabupaten kota paling lambat tanggal 30 Juni harus selesai mengeluarkan SK pertanggungjawab perpanjangan BPD dan kepala desa di seluruh Indonesia. Dan tanggal 13 Juni nanti akan hadir Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Saya berharap saudara-saudara hadir. Sesekali jangan hanya menikmati perjuangan, datanglah. Oke, datang tanggal 13, mari kita ramai-ramai. Salah satu di situ yang akan kita minta adalah itu, perpanjangan ini harus selesai tanggal. Jadi kalau perpanjangan itu tidak butuh PP ya, tidak butuh PP, tidak butuh Permendagri karena dia udah perintah undang-undang, otomatis. Edarannya benar 1-2 hari ini udah bisa sebulan. Tetapi yang pasti Desa Bersatu udah buat surat ini, sementara akan kita kirim ke seluruh bupati ke seluruh Indonesia. Pokoknya kalau tahun ini ada pasti tidak selesai, kita gugat ke pengadilan kalau perlu bupatinya kan. Itu namanya nggak menjalankan undang-undang kan gitu. Saya pikir demikian saudara-saudara, udah jam 4. Next time kita ketemu. Kalau ada pertanyaan, ini saya menyebut nomor telepon saya, silakan aja dicatat. Siapa tahu ada yang mau kirim PT durian, silakan. Saya sebut alamat saya. 0811 11 lagi 0811114748. Nama saya Muhammad Asrianas. Oke? Cukup sekian saudara-saudara. Kalau ada pertanyaan kita by WA aja ya. Saya ada benar ini gak enak saya. Ketua Adkasim dan Nelpos Terusin, Asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia, menunggu kita saya menjadi narasumber juga di anggota DPR. Terima kasih Kang Ferry, peringatan Dies Natalis ini luar biasa. Salah satu ketua organisasi desa saya yang salut ini Kang Ferry, luar biasa. Besok kita ke Kalimantan lagi ya. Kalimantan, kita mendengarkan keluh kesahnya teman-teman di seluruh Indonesia dan tanggung jawab kita memperbaiki bagaimana BPD, kepala desa, perangkat, termasuk Purna kepala desa. Purna agar mereka bisa benar-benar menikmati hasil dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Terima kasih. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.